semua jadinya. Jadi ayat kedua ya, 1, 2, ya. Karena kita telah percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. 1, 2, ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu pembunuh mereka terseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan menyediakan terkutuk dan surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan didahulukan. Sama-sama kita 1, 2, ya. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ada amin? Amin. Inilah kita yang anak-anak Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang setia. Kalau Dia nanti datang pada waktu kita masih hidup, kita akan diangkat di awan-awan untuk menyongsong Dia. Karena Dia datang nanti di awan-awan bersama malaikat-malaikat surga. Sangkakala Allah dibunyikan, nabi Allah, maka bertahtalah di atas di awan-awan untuk menyambut kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan pasti akan bersama-sama dengan Dia. Ada amin? Amin. Tetapi kita ingat, kalau kita sudah dipanggil terlebih dahulu, kita tidak akan nomor 2. Kita harus tetap yang pertama. Yang kita apabila kita mati, maka kita yang pertama akan diangkat, dibangkitkan. Maka dikatakan di sini adalah kebangkitan pertama. Ya, apa itu kebangkitan pertama? Setelah kita mati, maka debu kembali menjadi debu. Karena kita kan diambil dari debu. Adam dan Hawa itu kan diambil dari debu dan tanah. Maka itu dikatakan kalau kita telah dipanggil Tuhan, jasad kita akan kembali ke tanah, tetapi roh kita akan kembali kepada Tuhan kalau kita yang percaya. Kalau kita tidak percaya, jiwa kita ini kemana? Ini pertanyaannya. Jiwa kita inilah yang kita nanti akan bertanggungjawabkan. Kalau saudara setia kepada Tuhan, maka tempat saudara akan di tempat Tuhan kita, Yesus Kristus. Di mana? Yaitu di firdausnya Allah. Ya, jadi yang itu dinamakan surga. Jadi kalau kita yang sudah dipanggil Tuhan, kalau kita setia sampai akhir, seperti Rasul Paulus berkata, kan dia berkata dia setia sampai akhir hidupnya. Jadi apabila nanti Tuhan datang, pastilah mereka terlebih dahulu akan dibangkitkan, naik ke surga. Setelah itu barulah kita yang hidup ini diangkat di awan-awan. Tetapi kalau kita tidak setia, Bapak Ibu, kita ada hukumannya. Maka itu saya katakan kita hendaklah setia. Hukumannya apa? Pengadilan, yaitu dalam dunia ini dinamakan, yaitu kalau mungkin Bapak Ibu mungkin sudah mengenal itu, yaitu 666 itu ya, yaitu antikris. Kita nanti akan dianiaya. Aniaya ini Bapak Ibu yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Inilah penganiayaan yang sangat dahsyat. Jadi disinilah nanti artinya orang-orang yang percaya setengah-setengah inilah nanti kena, yaitu penghukuman ini. Memang dia kalau bertahan, dia mempertahankan Yesus, maka mereka akan dipenggal. Firman Tuhan ada ayat. Nanti kita akan lihat ayatnya di mana ini. Jadi kita akan masuk dulu ke Lukas. Karena firman Tuhan berkata di sini, selanjutnya kami tidak tahu saudara-saudara bahwa kami tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai keterangan. Coba kita Ibu Lukas 23. Jadi kita supaya tahu kalau kita mati di dalam Tuhan, sekalipun kita itu dianiaya, sekalipun mulut kita ini dikunci atau dikatakan kalau dia nanti datang
kita akan yang percaya kepadanya akan bersama-sama dengan Dia. Kita ingat bagaimana seperti Yesus disalib itu, di mana Tuhan telah memberikan keselamatan bagi penjahat yang telah di samping sebelah kanan itu. Kenapa? Karena yang sebelah kirinya berkata, kalau engkau Tuhan, selamatkanlah dirimu dan kami, kata penjahat yang sebelah kiri. Tetapi yang sebelah kanan apa berkata? Kamu jangan begitu. Artinya dia Tuhan, kita dihukum oleh karena kesalahan kita. Tetapi dia dihukum bukan karena dia salah. Tetapi coba kita akan lihat dulu apa yang di sebelah kanan itu. Lukas 23 ayat 42 sampai 43. Inilah kalau kita yang percaya, sekalipun kita waktu mati kita mau percaya kepada Tuhan, kalau kita percaya bahwasanya mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan diselamatkan seperti penjahat yang ada di samping Tuhan. Ini coba ya saya baca. Lalu ia berkata, siapa berkata? Penjahat itu, ya. Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja, kata yang di sebelah kanannya, yang dia menegur yang sebelah kirinya itu. Apa yang dikatakan? Aku berkata kepadamu, kata Yesus kepada yang sebelah kanan itu, yang ingatlah akan aku, katanya. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus. Artinya, kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kerajaan surga. Ada amin? Firman Tuhan berkata, jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru percaya dalam hatimu bahwasanya Allah telah membangkitkan Dia antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Ayatnya ada di mana? Oke, kita lihat. Sebelum kita masuk ke situ, biar kita akan lihat Roma 10 ayat 9 sampai 10. Kalau ini bapak-bapak ibu lah dulu baca ya, biar sama-sama kita dapat berkatnya. Udah dapat? Oke, coba baca bersama-sama. 1, 2, ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Amin. Inilah Tuhan kita yang sangat ajaib. Kalau kita percaya bahwasanya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, percaya Bapak Ibu, Anda bersama saya akan diselamatkan Tuhan. Apapun pergumulan kita, apapun permasalahan kita, kalau sudah kita ada di dalam Tuhan, percayalah Tuhan memberikan jawaban yang indah dan terbaik bagi saudara. Bapak Ibu, amin. Amin. Inilah kita anak-anak Tuhan. Oke, kita akan kembali tadi yang itu di mana hari kedatangan Tuhan. Jadi sudah jelas bahwasanya kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, kita akan diselamatkan Bapak Ibu. Jadi ayat 14 berkata dari tema 1 Tesalonika 4 tadi, ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kita tadi contohnya sudah ambil, yaitu di sebelah kanan Yesus, ya, yaitu Dia diselamatkan sampai ke Firdaus. Karena di mana Yesus berada, Dia pun berada. Jadi di sini kita akan berkata, coba inilah nanti kita yang tidak percaya itu, yang suam-suam buku, ya. Karena firman Tuhan berkata di Wahyu itu kan, kalau kita suam-suam buku, dingin tidak dingin, panas tidak panas, Tuhan akan memuntahkan kita. Artinya, kalau Tuhan sudah memuntahkan kita, yang terjadi apa buat kita? Kebinasaan Bapak Ibu. Karena hanya ada satu keselamatan, hanya di dalam Dia. Di luar Dia, semua kebinasaan. Hanya Yesuslah jalan satu-satunya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata firman Tuhan. Yesus sendiri berkata. Jadi, kalau saudara percaya Yesus adalah Tuhan, maka kita percaya di mana Dia ada berada, kita pun akan berada. Jadi, kalau kita suam-suam buku, kita akan kena penganiayaan,
kena imbasnya, tidak diangkat, artinya lecture. Ayatnya di mana Bapak Ibu? Coba kita lihat Wahyu 20. Wahyu 20 berkata, inilah orang-orang yang setia, yang tidak setia, tetapi percaya kepada Yesus. Mereka akan kena aniaya. Mereka akan kena imbas-imbas yang sangat dahsyat itu. Tetapi kalau dia bertahan sampai kepada akhir hidupnya, sekalipun dipenggal, sekalipun dibunuh, tapi dia mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka inilah nanti dikatakan akan dibangkitkan pada hari kebangkitan kedua. Inilah dia. Tetapi tadi yang kebangkitan pertama, yaitu kita sudah dengar tadi, kebangkitan pertama, yaitu apabila dia nanti datang di awan-awan, kita nanti orang percaya akan rapture dan orang yang meninggal akan dibangkitkan lebih dahulu. Jadi kedua, setelah itu kan ada berarti yang tinggal, yang tidak percaya. Nah, jadi yang tidak percaya ini mereka akan kena penganiayaan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sebelum itu terjadi, janganlah kita menyimpang ke kiri dan ke kanan. Setialah sampai akhir, supaya seperti Rasul Paulus berkata, aku sampai menjelang garis akhir. Artinya di situ setia dia sampai akhir, maka kerajaan surga itu dijamin bagi dia. Maka itu kita akan melihat Matius 20 ayat 4. Apa bunyi firman Tuhan? Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang duduk di atasnya. Ini siapa yang berkata? Ini Rasul Yohanes di Pulau Patmos, ya, waktu penglihatan. Jadi apa dikatakan Rasul Yohanes waktu dalam penglihatan itu? Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi, yaitu orang-orang yang percaya. Aku juga melihat jiwa-jiwa. Inilah jiwa-jiwa. Aku melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus, karena firman Allah, yaitu tadi yang saya katakan. Kalau dia percaya tidak meninggalkan Yesus sekalipun, dia harus dipenggal, tidak menerima tanda binatang itu atau tanda angka itu yang melalui firman Tuhan berkata 666 tidak menerima, maka kita akan dipenggal sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita setia, percaya apa yang dikatakan di sini, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah bersama-sama dan dengan Kristus masa yaitu 1000 tahun. Artinya di sini juga 1000 tahun kita harus tahu apa itu artinya 1000 tahun. Nah, nanti Bapak Ibu, karena ini maaf ya saya katakan ini eskatologi. Eskatologi itu apa? Karena saya kasih dulu apanya. Eskatologi artinya dalam perjanjian lama itu adalah nubuatan-nubuatan tentang Kristus nantinya, penyelamat itu. Kenapa ada perjanjian lama? Karena pada zaman Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah memberikan atau menjadi apa nanti keselamatan umatnya itu. Karena manusia itu umatnya yang paling sempurna. Dia ciptakan sesuai dengan rupa dan gambarnya. Maka Tuhan telah mengambil inisiatif untuk menyelamatkan manusia itu nanti melalui dirinya, yaitu firman-Nya menjadi manusia, yaitu melalui Yesus Kristus. Maka di dalam perjanjian baru itu adalah kegenapan dari perjanjian lama adalah nubuatan. Nabi-nabi membuat tentang kedatangan Mesias. Mesias itu yang ada diurapi. Artinya yang diurapi inilah nanti yang menyelamatkan, karena dikatakan Yahweh Rafa, Yahweh Jireh, Yahweh Nisi. Dialah yang artinya Yesus Kristus, yang bahasa Ibrunya atau Yunaninya Yeshua HaMashiach, yang diterjemahkan dalam Yunani itu adalah Yesus Kristus, yang di Indonesia dinamakan Yesus Kristus. Jadi inilah nanti dia datang sebagai hakim yang adil. Jadi kita yang masih hidup ini, yang tidak percaya ini, Bapak Ibu, ini nanti akan mengalami penganiayaan. Ini sudah dinubuatkan Nabi Joel. Coba kita lihat Bu, Nabi Joel. Joel 7 ayat 14 sampai 15. Ini adalah nubuatan. Nubuatan itu kan Nabi Joel itu perjanjian lama. Nabi Joel, Nabi Jeremia, Nabi Yesaya sudah menubuatkan nanti kedatangan ini manusia. Anak manusia itu, yaitu siapa? Anak manusia itu
Yesus Kristus. Itu ada di Yohanes 1 ayat 14, ada di situ kan berkata, pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Jadi nanti bisa Bapak Ibu baca di rumah kalau Yohanes 1 ayat 14 itu. Tetapi di sini kita akan masuk apa yang dikatakan nubuatan Daniel. Coba Bapak Ibu satu-satu baca. Tadi kan saya sudah baca. Jadi Bapak Ibu ya. Oke. 1, 2, ya. Ya terus sampai 14. Yoel, makanya saya bingung. Sorry maaf mungkin Yoel 7. Daniel 7 itu tadi yang tadi Bu. Nah, Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Makanya saya agak bingung. Karena saya di sini Bapak Ibu sudah nggak melihat, jadi udah kabur, berjalan-jalan ya. Oke, silakan 1, 2, ya. Amin. Ini adalah nubuatan tentang Yesus Kristus sebagai anak manusia. Karena Yesus Kristus, firman itu, karena dikatakan tadi Yohanes 1 ayat, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Maka ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia. Maka dikatakan ini nubuatan. Maka di dalam perjanjian lama itu saya katakan tadi adalah nubuatan-nubuatan tentang Kristus. Jadi di sini sudah jelas dikatakan dia akan Daniel dalam penglihatan pada suatu malam. Jadi dia melihat tentang hari ke depan, karena eskatologi itu adalah ke depan, ya, yang belum terjadi. Kalau perjanjian lama nubuatan, perjanjian baru itu adalah kegenapan, dan eskatologi yang dinamakan itu adalah ke depan. Artinya apa yang belum kita lihat, namun kita percaya, tetapi sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang dikatakan Rasul Yohanes di Pulau Patmos dalam penglihatan pada waktu pembuangannya di Pulau Patmos itu. Jadi itulah dituliskan. Maka dikatakan di situ nubuatannya sudah ada dinubuatkan di Daniel. Belum lagi kita lihat nanti, terlalu jauh kita nanti melihat ayat-ayat yang banyak, sangat banyak. Tetapi ini satu antara kita lihat bagaimana nanti Daniel sudah menubuatkan akhir kedatangan Tuhan. Maka kita akan lihat kegenapannya di mana. Ini tadi akan datang yang pertama. Coba kita lihat Bu, yaitu Wahyu 1. Karena ini wahyu ini bicara tentang eskatologi. Wahyu ini akhirnya yang akan kedatang ke depan. Bagaimana yang belum pernah kita lihat akan ada. Kita lihat. Jadi kita lihat eskatologi apanya. Nah, Wahyu 1 ayat 7 sampai 8. Jadi saya akan baca. Tadi sudah dikatakan tadi di Daniel itu akan datang nanti, yaitu di awal seperti yang lanjut usia. Jadi perlu saya katakan itu apa sebelum ini? Lanjut usia itu, yaitu ialah Bapa di surga. Dia, Bapa di surga, memberikan kekuasaan itu kepada anak manusia itu yang tidak binasa, yang kekal kerajaannya. Siapa kerajaan yang kekal? Yaitu Bapa kita, yaitu Yesus Kristus, Tuhan sebagai Raja. Karena Yesus berkata, Dia adalah Raja di atas segala raja. Maka itu Yesus Kristus adalah Tuhan kita yang maha kuasa. Maka Dia dikatakan di situ, apa dikatakan Wahyu 1 ayat 6? Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia. Juga mereka yang telah menikam Dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya amin. 18.
Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Mungkin Bapak Ibu tahu siapa ini Alfa dan Omega. Ya, Alfa yang akhir, yang awal dan yang akhir. Dialah yang bernama Yesus Kristus. Karena dia berkata, aku adalah Alfa dan Omega, firman Allah. Firman itu ialah Allah sendiri. Yang dimakan tadi saya katakan itu di Yohanes 1 ayat 1 itu. Jadi dia nanti akan datang Bapak Ibu di awal-awal. Inilah kegenapannya nanti di eskatologi itu. Karena kita kan masih apa ini kegenapannya, artinya belum lagi terjadi karena ini ke depan kita. Tapi kita percaya, kalau kita percaya sebagai firman Tuhan adalah kitab suci, kita adalah Alkitab, percaya bahwasanya apa yang ada di dalam ini, yang tertulis di dalam firman ini, iya dan amin. Maka kita tidak boleh artinya meniadakan apa yang tertulis. Kalau kita setitik pun kita meniadakan ini, maka malapetaka yang ada di dalam firman Tuhan ini akan menjadi milik kita. Kalau kita meniadakan itu. Tetapi kalau kita mengaminkan itu, apa yang menjadi milik kita? Kita pelaku-pelaku firman. Amin. Inilah yang dikatakan kalau kita tidak meniadakan satu iota pun dari kitab ini, maka kita adalah pelaku-pelaku firman. Jadi apa yang dikatakan aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, karena Yesus Kristus itu adalah yang awal dan yang akhir. Sebelum dunia diciptakan, sebelum dunia jadi, dia sudah ada, Bapak Ibu. Ya itu namanya kalau kita ya dalam kekristenan itu kan ya boleh dikatakan, saya tidak membawa pengajaran. Nanti kalau pengajaran itu beda apanya, beda sesinya, ya. Karena Tuhan kita itu di dalam diri Bapa yang dikatakan dalam perjanjian lama, Bapa itu adalah tetragrammaton, yaitu YHWH. Dialah Bapa orang atau Tuhannya orang Yahudi. Kita ini kan akarnya kan dari Yahudi. Yesus Kristus adalah orang Yahudi dari tunas Daud, yaitu bangsa Israel. Maka dia harus datang ke dalam umatnya, maka itu dikatakan orang Yahudi. Kita ini adalah keturunan Yahudi cara rohani. Jadi kita ini Bapak Ibu, supaya kita perlu tahu, kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kalau ada orang yang berkata orang Israel, kita bukan Israel secara fisik Bapak Ibu, bukan. Kita Israel rohani, yaitu yang dinamakan pengikut Abraham. Kita adalah keturunan Abraham. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam ini firman ini Bapak Ibu, inilah yang dinamakan Alkitab. Jadi silsilahnya juga sedikit supaya tahu ini firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah terjemahan lain, ya. Kalau sebenarnya aslinya bahasa itu bahasa Hebrew diterjemahkan dengan Yunani, namanya Septuaginta, ya. Yang dinamakan Septuaginta diterjemahkan lagi oleh Indonesia, yaitu lain. Apa yang namanya Torah, bahasa Hebrunya, Ibrani, asli bahasa Ibrani itu Torah namanya, atau Taurat. Jadi bahasa Yunani Septuaginta tadi dan lain bahasa Indonesia tetap sama, apapun yang dipercayai Ibrani atau orang-orang Yahudi. Tetapi Bapak Ibu, Yahudi juga bukan semua semua sama percaya, tidak. Tapi tidak ada waktunya saya untuk menerangkan itu. Yahudi itu banyak kepercayaan juga, ya, bukan satu kepercayaan. Ada Mesianik, ada Yudaism Mesianik, ada Yudaism Rabbinik, dan juga ada yang lain. Rabbinik ini tidak percaya kepada Yesus, Bapak Ibu. Tetapi Mesianik percaya sudah datang Mesias. Kalau Rabbinik masih percaya, mereka masih menunggu sampai detik ini, yaitu keselamatan mereka. Jadi yang saya bawa tadi ini, saya akan kembali back ke tema. Maka dikatakan siapa yang tidak percaya tadi akan dipenggal Bapak Ibu, dianiaya habis-habisan, dikejar-kejar. Mungkin Bapak Ibu, mungkin dari tempat-tempat lain mungkin sudah mendengar itu. Tetapi nanti orang-orang yang percaya akan terjadi penganiayaan yang sangat luar biasa yang belum pernah terjadi. Tetapi kalau kita yakin percaya sampai setia sekalipun dalam pemenggalan, maka jiwa kita akan diselamatkan. Kita akan diselamatkan sekalipun kita dipenggal. Karena firman Tuhan tadi berkata di sini,
Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka telah dipenggal kepalanya. Wahyu 20 tadi ya. Karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman, yaitu firman Allah, yang tidak menyembah binatang, yaitu nanti dikasih binatang lambangnya 666 ya. Tapi nanti ada waktunya ya Bapak. Itulah yang saya katakan, itu sesuai dengan kitab firman Tuhan. Ada nanti lambang itu 666 ya. Banyak orang persepsi di luar sana yang begitu. Yang penting kita apa yang tertulis itu yang kita aminkan. Bapak Ibu, banyak orang dokter di sana segala macam, banyak penafsiran. Jadi pikirannya yang dianggap, bukan lagi dengan persekutuannya yang diimankan, tapi pelajarannya. Jadi banyak orang yang di sana begitu menanyakan. Jangan percaya Bapak Ibu, artinya percaya saja sama iman. Alkitab itu percayalah, tidak akan membohongi saudara. Karena firman inilah yang menyelamatkan umat manusia. Maka itu percayalah kepada firman Tuhan. Banyak penafsiran di sana, banyak orang teolog di sana, tetapi percayalah firman Tuhan semua adalah kebenaran firman Tuhan. Ada amin? Amin. Oke, saya lanjutkan ini. Pada waktu itu maka akan diberikan nanti ada waktunya suatu bangsa yang nanti anak-anak ini Bapak Ibu dikuasai oleh bangsa, tetapi ada itu meratakan orang Amerika, orang yang adalah memang itu ada bangsa nantinya kalau kita ikuti eskatologinya. Tetapi itu penafsiran, tetapi intinya ada nanti yang itu memberikan suatu patung seperti kita zaman Daniel, Nebukadnezar, di mana kita ingat bagaimana patung dipaksa. Sadrak, Mesak dan Abednego dipaksa dia untuk menyembah Tuhan patungnya itu, tetapi mereka tidak mau menyembah patung itu, sekalipun mereka dibakar, dimasukkan dalam peleburan api yang menyala-nyala, tetapi mereka tidak menyembah binatang itu. Inilah gambarannya, itu kan nubuatan Bapak Ibu, kegenapannya nanti di eskatologinya. Inilah dia yang dipenggal itu. Nanti kita mengaku, kalau kita tidak mengaku kepada Yesus, kita akan dipenggal, dianiaya dulu, disiksa dulu. Sesudah itu, kalau tetap kita bertahan kepada Yesus, kita akan dipenggal. Maka dikatakan di sini, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Artinya di sini, karena kita bersaksi, aku tidak, karena dibilang ada, kau percaya nggak Yesusku itu? Kalau tidak, kamu penggal, kau mati. Kalau kita bertahan sampai kesudahannya, bertahan di dalam Yesus, kita akan memperoleh, sekalipun kita dipenggal, kita akan memperoleh keselamatan itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, inilah nanti kita akan terjadi. Tetapi itu namanya eskatologi, masih akan kedatangannya. Tetapi percayalah, firman Tuhan ini jangan kita menolak. Kalau firman Tuhan ini apa yang dikatakan, itu yang kita aminkan. Jadi saya akan baca lagi ayat 15-nya dari Tesalonika 4 ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Artinya di sini saya katakan tadi, kalau kita datang Tuhan kita masih hidup, kita tidak mendahului orang-orang yang setia sampai akhir hidupnya. Contohnya seperti Rasul Paulus, Petrus, bagaimana mereka akan dibangkitkan terlebih dahulu. Mereka akan banyak mati-mati martir yang anak-anak Tuhan untuk memenangkan atas keselamatan itu banyak. Mereka lah nanti yang diangkat dahulu. Setelah itu baru kita yang hidup ini akan diangkat di awan-awan, di mana Tuhan kita telah datang di awan-awan seperti nubuatan tadi. Aku melihat seorang manusia, maka dia adalah nubuatannya, kegenapannya tadi di Wahyu 4 ini, 20 ayat 4 ini. Maka di situ dikatakan, sebab waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Artinya kita yang mati, yang saya katakan tadi, sekalipun kita telah mati di dalam Kristus,
kita nanti terlebih dahulu dibangkitkan daripada orang-orang yang hidup yang dinamakan rapture itu. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Artinya, kita yang hidup yang setia sampai kedatangan Tuhan. Kalau Tuhan nanti datang, kita akan tetap bersama-sama Dia di dalam kerajaan surga. Karena di mana Yesus Kristus berada, kita pun akan berada. Oleh sebab itu, Tuhan adalah juru selamat kita satu-satunya. Jangan tinggalkan Yesus, apapun itu. Oleh karena uang, oleh karena jabatan, oleh karena perempuan, oleh karena laki-laki, jangan tinggalkan Yesus. Di luar Yesus adalah kebinasaan. Firman Tuhan berkata, maka itu kalau saudara percaya kepada Yesus Kristus, hendaklah saudara setia sampai akhir. Amin. Lakukan kebaikan, lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau saudara sudah melakukan, maka saudara akan dilakukan pengikut Kristus. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, saya percaya kita yang hadir di sini bukan kuat, bukan karena gagah kita di sini hadir, bukan. Tapi oleh rohlah kita ada di sini. Orang di luar sana asik mau melakukan segala sesuatu di luar sana, Bapak Ibu, dengan keinginan kebinasaannya. Tetapi kita yang adalah yang dipilih Tuhan, biji mata Tuhan, Tuhan berikan kita ada di tempat ini untuk memuji-muji dan memuliakan Tuhan. Ada amin? Inilah Tuhan diberikan kepada kita supaya kita tetap setia sampai akhir. Jangan tinggalkan apapun keadaanmu, bagaimanapun bebanmu, bagaimanapun permasalahanmu, sampaikanlah kepada Tuhan kita, karena Dia sanggup memberikan solusi bagi kita apabila kita berserah kepada Tuhan. Ada amin, Bapak Ibu? Amin. Inilah Tuhan yang disuruh sampaikan pada hari ini, maka kita selalulah setia kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang setia sampai akhir, dialah yang akan diselamatkan. Maka firman Tuhan terakhir saya akan ambil ayat firman Tuhan, yaitu di Wahyu 21 ayat 7. Inilah kita akan lihat. Inilah apa janji Tuhan kepada kita kalau kita tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Coba Bapak Ibu saudaraku bersama-sama membaca. 1, 2, ya. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan dia akan menjadi anak Allahku. Amin. Amin. Jadi di sini ada Wahyu yang terakhir, yaitu kitab kita ini 22, ya. Inilah, tapi itu juga nanti penutupan. Kalau ini dikatakan barang siapa menang, ia akan berperoleh semuanya itu. Apa? Semuanya itu. 1, mahkota kehidupan. 2, mahkota kemuliaan. Dan juga ada 7 mahkota. Jadi siapa yang setia dan menang, dia akan memperoleh semuanya itu. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan dia akan menjadi anakku. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Ini sudah selesai firman Tuhan. Saya mau tanya, kalau Tuhan mengatakan kita anaknya, kalau kita mengatakan Dia Allah kita, apakah Allah rela kita dimasukkan dalam kebinasaan? Saya mau tanya sama Bapak Ibu. 1, 2, jawab ya. 1, 2, ya. Apakah Allah kita mau memberikan kita masuk ke dalam kebinasaan? Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Inilah firman Tuhan yang bisa sampaikan. Tuhan Yesus Kristuslah yang memberkati kita. Marilah setia di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Apapun problem masalah kita, tetaplah kita setia kepada Tuhan. Mari kita berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu pada hari ini, di mana kami telah mendengarkan sebagian firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi rema bagi kehidupan kami. Biar kami selalu senantiasa takut dan gentar akan Engkau Tuhan. Biar kami Tuhan setia sampai akhir. Kami akan memperoleh kemenangan itu bersama-sama dengan Tuhan. Ajari kami Tuhan, bimbing kami tidak mempunyai apa-apa kekuatan apa-apapun Tuhan untuk melawan kekuatan iblis. Tetapi kami percaya
Maka itu Tuhan, firman-Mu ini kami aminkan, kami percaya Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya.